Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang transportasi dan translokasi pada tumbuhan. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke dalam tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Sedangkan pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Tumbuhan memperoleh bahan dari lingkungan untuk hidup berupa O2, CO2, air, dan unsur hara. Kecuali gas O2 dan CO2 bisa diserap dalam bentuk ion. Mekanisme proses penerapan dapat berlangsung melalui proses imbisi, difusi, osmosis, dan transport aktif. Imbisi merupakan penyusupan atau peresapan air ke dalam ruang antar dinding sel sehingga dinding selnya akan mengembang. Difusi merupakan gerak menyebarnya molekul dari daerah berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke konsentrasi rendah atau hipotonik. Osmosis merupakan proses perpindahan air dari daerah yang berkonsentrasi rendah atau hipotonik ke daerah yang berkonsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semi-permeabel. Transport aktif merupakan pengangkutan lintas membran dengan menggunakan energi ATP, arahnya dari daerah berkonsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dilakukan dengan translokasi. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jenis-jenis transportasi pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu secara ekstravaskuler dan intravaskuler. Transportasi ekstravaskuler merupakan pengangkutan air dan garam mineral di luar berkas bulu pengangkut. Pengangkutan ini berjalan dari sel ke sel dan biasanya berjalan secara horizontal. Pengangkutan air dimulai dari epidermis bulu-bulu akar, kemudian masuk ke dalam lapisan korteks, lalu ke endoklermis, lalu sampai ke berkas pengangkut. Pengangkutan ekstravaskuler dibedakan menjadi transportasi atau lintasan opoplas, menyusutnya air tanah secara bebas atau transport aktif melalui semua bagian tak hidup dari tumbuhan, seperti dinding sel dan ruang antar sel. Air melalui jalur tidak dapat sampai ke xilem karena terhalang oleh bagian endodermis yang memiliki penebalan dinding sel yang disebut pita Kaspari. Untuk menembus halangan ini, air harus dipompa agar dapat melalui sel-sel endodermis. Gerakan ini tersebut akhirnya menjadi jalur simplas karena melalui sel-sel peresap atau sel-sel penerus. Transport aktif atau lintasan simplas, bergeraknya air dan garam mineral menembus bagian hidup dari tumbuhan seperti sitoplasma dan vakuola melalui plasmodesma. Air dapat mencapai xilem bahkan silinder pusat. Pengangkutan intravaskuler adalah proses pengangkutan yang terjadi di dalam pembuluh angkut, xilem, dan floem. Faktor yang berpengaruh pada transportasi
antara lain yaitu faktor luar dan faktor dalam. Meliputi kelembapan udara, suhu udara, intensitas cahaya, kecepatan angin, kandungan air tanah, dan angin. Ukuran atau luas daun, tebal tipisnya daun, ada tidaknya lapisan lilin pada permukaan, jumlah stomata, dan jumlah bulu akar atau trikoma. Mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis atau translokasi pada floem antara lain sebagai berikut. Teori aliran sitoplasma. Translokasi dapat terjadi karena adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel lain. Teori aliran massa atau tekanan oleh Ernst Mach 1930, translokasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan osmosis yang terjadi di dalam pembuluh floem antar organ, yaitu daun, batang, dan akar. Peningkatan kadar gula di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga larutan atau hasil fotosintesis akan mengalir dari daun menuju ke akar.